Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, bisa saja di pada pagi hari tadi kita tidak akan bangun-bangun lagi. Tapi puji Tuhan, di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita akan mengucap syukur dan mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami. Pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Kau berkarya, Engkau membimbing, mengajari kami, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Seringkali kami diombang-ambingkan dunia ini Bapa, sehingga kami ikut-ikutan aturan-aturan manusia. Tapi di pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah membukakan kami rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami kembali kepada firman-firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kami percaya, di mana tahun 2000 lalu Engkau telah mengajari, membimbing, menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami. Dari itu Bapa, di pada pagi hari ini kami akan membaca firman-firman kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Lukas 4. Lukas 4 ayat Lukas 4 ayat 1. Katanya, judulnya Padang Gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Jordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus dibaptis keluar dari Sungai Jordan, Yesus dibawa oleh Roh Kudus, sehingga dia dicobai dengan iblis. Jadi di sini Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan jika kita penuh Roh Kudus, kita enggak ada lagi pencobaan, enggak ada lagi ada masalah, enggak ada lagi pergumulan, enggak ada lagi tantangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bahkan jika kita penuh Roh Kudus, tantangan itu semakin gencar, tantangan itu semakin hebat, cobaan itu semakin hebat. Jadi makanya banyak orang Kristen pada umumnya tidak mau penuh dengan Roh Kudus, tapi hanya mau mengikuti kebenaran diri sendiri. Karena apa? Karena sangat berat jika kita taat setia melakukan firman Tuhan dan kita penuh dengan Roh Kudus, sehingga setan itu akan lebih gencar lagi, lebih lagi super hebat lagi untuk menumbangkan kita, untuk supaya kita jatuh, sehingga kita akan digoyang, sehingga kita akan segala macam dibuat supaya kita jatuh. Umpama saja Bapak Saudaraku seperti ayam lepas. Nah, jika kita membeli ayam lepas kita, ini sebagai perumpamaan. Ayam yang kita beli ya mungkin di atas 100.000 harganya, ternyata lepas.
lepas ayam itu kita akan segala cara kita akan buat supaya ayam itu dapat, karena kita merasa rugi, uang kita itu habis, tidak ada gunanya jika tidak mendapatkan ayam itu. Sehingga kita akan berusaha menangkap ayam itu, kita lempar pun jadi atau kita tembak pun jadi, yang penting dapat ayamnya. Kenapa? Karena kita sudah membelinya, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ayam itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga Bapak Saudaraku, jika kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, sehingga kita itu sudah berpindah. Tadinya kita masih di ruangan dunia, tapi sekarang ini kita sudah pindah, sudah lahir baru, sudah menjadi manusia baru. Nah, di situ setan ini tidak akan tenang. Setan itu tidak akan diam. Dia akan gelisah. Dia akan berupaya bagaimana supaya kita kembali ke dalam wawasannya. Nah, jadi kita tahu dunia ini adalah wawasannya. Dunia ini sudah serahkan kepada si iblis. Dia berkuasa di dunia ini. Sehingga jika kita kembali kepada Tuhan, kita meninggalkan dunia ini, salah rohani, dia tidak akan siap. Dia tidak akan senang. Dia akan berusaha semaksimal bagaimanapun caranya supaya dia kembali kepada dunia. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudaraku, jika kita sudah dibaptis, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita penuh dengan Roh Kudus, di mana kita melihat Yesus sendiri bahwa Dia adalah Tuhan kita. Ketika Dia keluar dari sungai Yordan, terbukalah langit di atas, dan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga turunlah burung merpati, yaitulah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itulah yang menuntun, membimbing, menyertai kita, sehingga di situ kita akan dicobai. Apakah kita kuat, apakah kita mampu, apakah kita sanggup untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga di sini juga Tuhan Yesus sendiri dicobai dengan si iblis. Jadi jelas ini tadi, di situ ia ditinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jadi si iblis mencobai Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus, karena Yesus sudah lapar, karena tidak ada makanan apa-apa, sehingga iblis mengatakan, jadikanlah roti itu, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Tapi jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Yesus tetap tegar, Yesus tetap semangat. Karena apa? Karena memang dia anak Tuhan. Jadi kenapa ini dibuat? Supaya inilah sebagai contoh buat kita, sebagai gambaran buat kita, supaya kita tetap, apapun tantangan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita dicobai, kita tetap kuat, kita tetap eksis, tetap kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita lari ke sana sini. Seringkali kita Bapak Saudaraku, ketika ada masalah sedikit aja pun, bahkan juga ada penyakit pun, mungkin sudah berapa bulan tidak sembuh, kita akan berangkat mencari segala cara. Bahkan kita pergi ke orang pintar, ke dukun dan sebagainya, untuk menyerahkan diri untuk supaya kita sembuh. Nah, jadi segitu kecilnya lah iman percaya kita, sehingga itu kita akan gugur, sehingga kita itu akan menjadi milik si iblis. Jadi itu Bapak Saudaraku, inilah Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi ini Bapak Saudaraku, supaya kita tahu, supaya jangan perkara-perkara dunia kita menyerahkan diri kepada si iblis, tapi kita
tetap eksis, tetap kuat sampai tetes terakhir. Seperti Tuhan Yesus juga kita melihat sampai tetes terakhir dia tidak tunduk kepada si iblis. Jadi di sini kita melihat ayat 5 mengatakan kepada kita, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi sini iblis memperlihatkan karena dia sudah menguasai dunia ini. Sudah menguasai dunia sehingga iblis memperlihatkan kepada Yesus. Dia katakan kepada Yesus, jika engkau mau menyembah aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini. Jadi itu iblis mengatakan, tapi Tuhan tetap kuat. Tetap dia tidak terpancing oleh perkataan-perkataan si iblis. Tapi kita melihat di sini tadi ayat 6 tadi, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya aku akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jelas Bapak Saudaraku bahwa memang kuasa di dalam dunia ini sudah serahkan penuh kepada si iblis. Nah, di sini tertulis, bahkan juga kita melihat di Lukas 4 ayat 6 ini, kata iblis kepadanya, sebab kata berarti artinya ini yang besar, berarti Yesus. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jadi jelas ini Tuhan sudah memberikan kuasa kepada si iblis dalam dunia ini. Jadi kata iblis katanya tadi kepada si Yesus, katanya sudah kuberikan, sudah kuterima kuasa untuk memiliki dunia ini. Bahkan mau ke berkat-berkat ini aku yang tahu, mau semua siapa mau kuserahkan. Jadi itu iblis mengatakan kepada si Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, makanya kita tidak seberapa kita mau taat dan setia karena tantangan, masalah, pergumulan ketika kita menerima Yesus menjadi juru pribadi kita tidak gampang. Kita masuk ke gerbang itu tidak gampang. Ada penjaga di gerbang itu. Kita akan diuji, kita akan cobai, kita akan di masalah segala macam yang harus kita terima. Jika kita kuat, kita akan bisa lolos untuk melalui masuk dalam gerbang itu. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kebanyakan orang Kristen tidak mau melakukannya karena ini berat. Karena berat untuk kita lakukan. Makanya banyak orang Kristen hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Aturan-aturan manusia karena aturan-aturan manusia menyenangkan daging. Makanya jika kita memang betul-betul kembali kepada firman Tuhan, sangat jelas tantangan itu, pergumulan itu tidak seperti yang dikatakan manusia. Jika kita dekat pada Tuhan, kita aman, nyaman, tentram. Ternyata tidak, saudaraku. Jadi jika kita masih di dunia, jika kita masih di dalam dunia, setan itu tidak akan memberikan kita tenangan. Dia akan segala cara dia membuat supaya kita itu mundur, supaya kita itu jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tapi jika ada Roh Kudus diam dalam hati kita, menyatu dalam hati kita, dimateraikan dengan roh kita ini, kita kuat. Karena apa? Karena kita ada pembelaan kita itu pembelaan kita adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah membela kita sehingga kita bisa bertahan apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena tujuan kita, visi kita bukanlah hal-hal tentang dunia. Padahal setan menawarkan tentang hal-hal dunia. Aku akan memberikan kerajaan dunia ini jika engkau mau taat dan setia. Itu kata si iblis. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi kata si iblis kepada Tuhan Yesus, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Makanya banyak manusia, Bapak Saudaraku, tidak taat kepada firman-firman kebenaran. Karena rata-rata manusia ingin menjadi kaya raya, ingin manusia menjadi sukses, ingin manusia terpandang,
ingin manusia ingin dihargai. Padahal kita di sini saudaraku dalam Tuhan Yesus harus kita matikan harga diri kita, matikan kehendak daging kita, matikan egois kita. Nah, jadi kita meninggalkan hawa nafsu kita, meninggalkan kedagingan kita. Jadi sangatlah bertentangan kita menjalankan kebenaran firman Tuhan itu. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi ini firman Tuhan mengatakan pada kita saudaraku, gimana Tuhan Yesus tahun 2000 mengajari kita, sehingga di sini kita melihat bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi Tuhan ketika dia menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus sehingga dia dibawa ke padang gurun. Di situ dia diuji, dicoba. Apakah Tuhan Yesus menang? Apakah memang dia terikut oleh pancingan-pancingan si iblis? Ternyata di sini kita melihat ayat 8 katakannya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu jawaban Tuhan Yesus. Nah, jadi itu dia ditantang itu hanya dari kedagingan manusia biasa, karena Yesus datang ke dunia ini sebelum dia dibaptis belum turun Roh Kudus ke atasnya, dia masih seperti kita, masih daging, belum dia bisa menampakkan kuasa dan mujizat. Ketika dia menerima ujian, menerima tantangan, ketika dia menerima Yesus, menerima Roh Kudus, disitulah dia akan mendapatkan mujizat. Disitulah dia berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, bahkan banyak mujizat yang dilakukannya. Jadi kita melihat tadi ayat 7 tadi mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbung bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Jadi sini ada tertulis, iblis katakan. Jadi iblis ini sangat pintar. Dia segala cara menguji supaya kita itu jatuh kepada dalam dosa, supaya kita jatuh ke dalam tuntunan dia. Di sini katakannya tadi, bukannya tidak sanggup Tuhan Yesus itu lompat ke bawah dari bumbungan gereja, dari ke bawah. Bukan dia nggak bisa. Bisa saja dia terbang seperti malaikat ke bawah, tapi itu tidak dilakukan, karena jika dia lakukan berarti taat kepada iblis. Jadi dia tidak mau taat kepada iblis, tapi dia tetap menentang. Karena apa? Karena tidak sepatutnya dia taat kepada si iblis. Jadi iblislah taat kepada Tuhan. Jadi sini kita melihat diuji Tuhan Yesus tadi, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi sini Yesus tetap menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat, harus kita tahu di mana visi kita. Kita tahu harus di mana kekuatan kita. Jangan pernah kita diuji, jangan kita pernah mencobai, jangan kita mengatakan, oh aku anak Tuhan, cobalah minta racun itu. Pada firman Tuhan mengatakan, dia akan minum racun maut sekalipun dia tidak akan binasa. Jadi kita coba ambil baygon itu, kita minum, pasti kita akan mati. Itu namanya dicobai, mencobai. Tuhan gak bisa dicobai, karena Tuhan bukan untuk dicobai, tapi Tuhan itu untuk mengimani dan mempercayai. Jadi ini sering kita mati konyol. Karena apa? Karena kita mencobai. Mau kita dicobai oleh si iblis. Jika orang mengatakan, anak Tuhan mengatakan, ada tertulis di dalam Alkitab,
dia akan menumpangkan tangan orang sakit di Markus 16 itu. Dia akan menumpangkan tangan orang sakit, orang sakit sembuh, dia setan-setan dalam namaku setan pergi, dia akan meminum racun maut sekalipun tidak akan binasa. Nah, jadi jangan kita dicobai. Kalau jika orang menyuruh kita, firman Tuhan mengatakan kalau memang betul-betul kau anak Tuhan, coba engkau minum racun ini, karena firman Tuhan mengatakan tidak, engkau mati. Nah, jadi itu jangan dicoba. Jangan dicoba. Firman Tuhan tak usah dicoba-coba, tapi kita imani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa? Karena saya juga pernah dulu di kampung sering dikasih orang minum. Dikasih minum untuk dikasih itu mistik. Tapi Tuhan, bukan saya menganggarkannya, tapi Tuhan yang campur tangan ketika saya itu mengangkat gelas itu, letak mau saya minum di gelas itu pecah dua sehingga tumpahlah semua teh tadi. Nah, jadi saya berapa kali itu disuguhkan orang minum, ternyata gelas itu pecah dua. Nah, jadi itu bukan kekuatan kita, bukan kekuatan kita. Juga jangan kita mengatakan aku tidak takut diracun orang. Jangan kita katakan begitu, tapi Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan yang kita terbaik. Ternyatanya saya melayani kampung-kampung itu karena segala cara dia buat menguji saya, dia suguhkan itu teh tadi, sehingga saya ingin meminumnya, itu gelas itu pecah dua. Itu berapa kali saya masuk dalam kampung, saya mendapatkan seperti itu. Jadi itu bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Kita tidak tahu bahwa itu ada ramuan yang sudah dimasukkan, tapi karena kuasa Tuhan itu gelas itu pecah dua. Jadi itu perlindungan Tuhan. Nah, jadi bukan kita dicobai, cobalah taruh racun itu saya minum, itu namanya kita mencobai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sini kita melihat Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab iblis sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi sini juga Yesus juga kita melihat bagaimana iblis itu tidak tinggal diam, tapi dia menunggu di mana kelemahannya, di mana kita lalai, di mana kita itu lengah, dia akan masuk. Karena di sini tadi jelas tadi kepada kita, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, jadi iblis itu tidak tinggal diam. Dia menunggu waktu yang baik. Kapan Tuhan Yesus lengah, kapan Tuhan Yesus itu lalai, situ akan dicoba. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima tuntunan Roh Kudus, yang sudah dimateraikan dengan roh kita ini, kita tidak bisa lengah. Kita tidak bisa lalai, kita tidak bisa sepele, kita tidak bisa menganggap itu enteng. Tapi kita harus membentengin diri kita setiap hari, karena setan itu tetap mengintai kita, tetap kita memantau kita, kapan kita lengah, kapan kita lalai. Setan itu akan menghancurkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah gampang menjadi anak-anak Tuhan taat dan setia. Setan itu tidak diam, dia akan mengintai kita setiap saat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, makanya sangat sedikitlah mau manusia mau taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena secara daging sangat tersiksa. Secara daging dia menderita, tapi penderitaan yang dialaminya itu dia mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus menuntun menyertai dia. Jadi itu membuat dia kuat, itu membuat dia bisa, itu membuat dia bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kebahagiaan orang-orang percaya beda dengan kebahagiaan orang-orang dia percaya. Karena kebahagiaan orang-orang percaya itu, walaupun mungkin dia ditantang, walaupun dia dihina, walaupun dia diejek, walaupun dia diolok-olok,
kebahagiaannya karena dia sudah memiliki kerajaan sorga, sehingga semuanya itu dia merasakan indah pada waktunya. Jadi tidak berpikir secara dunia. Secara dunia memang dia dihina, diejek, diolok. Tapi dia merasakan bagaimana tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena Roh Kudus menyertai dia sehingga dia bisa kuat apapun tantangan dihadapinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangatlah jelas kita ini tidaklah main-main. Tidaklah enteng-enteng saja. Kita tidak santai-santai saja seperti dunia. Percaya saja. Yang penting kamu ke gereja, percaya saja. Itu setan tidak takut. Kenapa? Karena kita tidak membantah dia. Kita tidak tidak menolak dia. Setan itu tenang-tenang saja. Dia tidak takut karena kita tidak berontak. Tapi jika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, taat dan setia, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, setan itu gemetar. Setan itu gemetar, dia akan memantau kita, kita akan diintai kita, kapan kita lemah, kita akan dilumpuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus siap setiap saat, standby setiap saat. Kita tidak bisa lengah. Jadi makanya Bapak Saudaraku, menjadi pengikut firman kebenaran ini tidaklah gampang. Menjadi orang Kristen sejati tidaklah gampang. Tadi menjadi Kristen ikut-ikutan, Kristen kelahiran itu gampang karena tidak ada risiko. Karena setan pun tidak gentar. Karena apa? Karena kita tidak membangkang, kita tidak menolak dia, kita tetap taat melakukan apa yang diajarkan dunia. Jadi dia tenang-tenang saja, kita tidak akan diusik, kita tidak akan diganggu. Tapi jika kita menolak ajaran-ajaran si iblis, kita akan diintai. Kita sama seperti ayam lepas tadi, dia segala cara dia supaya ayam itu dapat. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, jika kita melakukan firman Tuhan, taat dan setia, kita akan dipantau kemana, kapan kita lengah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini semuanya adalah pilihan. Jika tidak Tuhan memilih kita, kita tidak akan mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi jika Tuhan memilih kita, sama kita seperti Bapa Abraham, segala cara dia turuti karena dia anak pilihan. Kita juga melihat bagaimana Nuh, karena dia taat kepada Tuhan, karena dia sahabat Allah. Jadi kita ini dipilih bukan karena kita memilih Tuhan, tapi Tuhanlah memilih kita. Tuhanlah yang mengangkat kita. Jika kita tidak dipilih Tuhan, apapun cara kita, bagaimanapun kita mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak akan nangkap, kita akan tidak nalar, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman, sehingga kita kuat, sehingga kita bisa melakukan seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi jika dengan pikiran kita, dengan kepintaran kita, itu pasti akan jatuh. Pasti kita akan mundur. Karena apa? Karena pasti kita akan tidak kuat. Karena tantangan-tantangan segala macam di dalam dunia ini. Karena dunia ini adalah miliknya si iblis. Jadi kita numpang. Hanya kita numpang sementara di dunia ini. Jadi jika kita numpang kepada rumah orang, jika kita berkuasa di rumah orang yang kita tumpangi, pasti yang punya rumah benci melihat kita. Jadi kita ini numpang di dunia ini. Jadi pasti penghuni dunia ini benci melihat kita karena kita tidak taat kepada aturan-aturan punya rumah itu. Jadi udah pasti dia membenci kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembalilah kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, supaya kita ini betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya kita jangan hanya mengharap saja, supaya jangan kita menganggap kita sudah selamat. Jadi jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, Alkitab menuliskan itu, baru kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, banyak firman saat ini sudah diserongkan. Karena di mana kita melihat zaman Yohanes, di situ banyak firman diserongkan. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, pasti kita akan diserongkan oleh penghuni-penghuni dunia ini, supaya kita nyaman, supaya kita santai, supaya kita itu tetap
eh, melakukan ajaran-ajaran turun-menurun, kita tetap dalam lingkupan kawasan penghuni dunia. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Alkitab yang kita percaya, baca, turuti, lakukan, taat dan setia. Kita nanti akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Di situ kita akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan jika kita membuka hati. Jika kita tidak membuka hati, bagaimanapun kita membaca Alkitab ini bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik terus, itu tidak akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan jika kita hanya mau mengerti saja, jika kita hanya mau sekedar tahu saja. Tapi jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita membaca Alkitab sepenuhnya, taat dan setia, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Dari situlah kita akan diajari, dibimbing, dituntun sehingga kita paham seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan, tetap kembali kepada Alkitab. Siap atau tidak siap sebagai kita warga Kristen, harus, artinya kita itu pengikut Kristus, harus kembali kepada Alkitab. Karena itulah patronnya, itulah kebenaran. Nah, jadi jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, berarti yang kita jalankan bukanlah kebenaran, tapi itu ajaran-ajaran manusia. Terima kasih banyak, semangat terus. Haleluya. Amin.